kita masih sedikit, cara yang paling gampang adalah satu, cari komunitas Belajar yang bersama. beriman. Jadi meski meski 3 orang, 4 orang sama anjing nggak apa-apa. Lima sama anjing, meskipun komunitas kecil. Nah ini sudah kita coba dengan setiap pagi kayak begini, juga dengan grup-grup Lesti, yang mungkin kalau diajak murojaah sore mungkin cuma 2, 3 orang doang yang ikutan, nggak apa-apa. Jadi 3 ditemenin sama kucing, jangan 11 sama anjing orang. ya. Banyak Usbab. Banyak, Ya Ustaz. banyak. Banyak Usbab Ya, sampai jadi, 12, 13 gitu. alhamdulillah nikmati 10 orang. yang tadi yang beriman. Putus-putus Usbab. Supaya kita makin kuat, ya Bunda, segala rahmati Suaranya Allah nggak Subhanahu wa kedengaran. taala. Usbab, izin dimatikan suara semuanya. Usbab yang hidupin karena putus-putus. Silakan Usbab, buka kembali suaranya. Jadi selalu cari komunitas yang baik, cari teman-teman yang saling menguatkan. Di awal-awal kehidupan kita jalani beriman dan orang-orang memandang mungkin jalan kita jalan aneh. Udah umur segini masih masih ngafal Quran. Nah, tapi kuatkan, saling kuatkan. Dan nanti nggak berasa kalau kalau anak-anak muda itu 309 tahun tidur nggak berasa, ini alhamdulillah 110 ayat nggak berasa. Tahu-taunya nggak hafal. Nah, insya Allah hafal semua ini. Hafal dan hatinya merasa nikmat dengan iman dan mengamalkan. Nah itu. Jadi kaleidoskop yang pertama. Jadi saling menguatkan. Innalladzina amanu Innalladzina amanu wa amalus solihat inna lanudiyu ajra man ahsana amala. Ayat 30 tuh. Orang yang beriman, kami tidak akan sia-siakan. Orang yang amalnya baik, meskipun sedikit, 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 sedikit. Meskipun komunitasnya sedikit, orang-orangnya sedikit, tapi jagain iman bareng-bareng. Jagain iman. Dan kita tuh perlu berjamaah. Sabda Rasulullah SAW nanti ayah bunda cari. Ma min salasatin fi qaryatin wala fi baduin wala tuqamu fihi musola illa qad istawata alaihimu syaitan. Nggak ada umatku 3 orang, baik di desa maupun di kota, dalam sepi maupun keramaian. Kalau ada 3 orang umatku, maka kalau sholat mereka, kalau nggak berjamaah, pasti kalah sama setan. Fa'alaikum bil jamaah. Kalian harus terus berjamaah, kata Rasulullah. Fa'innama yakulu zibu minal ghanamil qasiyah. Karena serigala itu hanya berani menerkam domba yang keluar dari barisan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya, ayah bunda, kalau ngafal Quran sendiri, belajar Al-Quran sendiri, atau ibadah apapun, kalau sendiri pasti kalah sama setan. Nah, jadi bertiga, kalau ada bertiga minimal berjamaah bareng-bareng. Dan kalau udah bisa ditularkan ke keluarga, apalagi sekeluarga ngapal Quran, meskipun cuma 3 ayat, 5 ayat, nanti lama-lama nambah. Nanti makin kuat, makin berkah. Pokoknya selama ini tolak ukur hidup kita, kalau masih belum pernah pakai Quran, nah sekarang mulai terapkan Quran dari lingkungan terkecil, dari rumah kita, dari komunitas kita, organisasi kita, itu. Dan biasanya nanti ayah bunda dikumpulin sama orang-orang yang seiman. Ntar ke sini ketemu orang-orang baik, sana ketemu orang-orang baik. Pokoknya dikumpulin aja. Dan nanti bakal kalau sudah ketemu orang beriman, ketemu perbuatan-perbuatan maksiat, nggak doyan. Ada doanya Rasul.
Ini terinspirasi dari surat Al-Hujurat ayat 6 apa ayat 8. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Kalau buat bareng-bareng, Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, buatlah kami cinta terhadap iman dan hiasilah iman itu dalam hati kami, dan buat kami benci terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Jadikanlah kami, ya Allah, termasuk orang-orang yang senantiasa Kau beri petunjuk. Jadi, dengan perbuatan kekufuran, kemaksiatan, apalagi hal sejenisnya, nggak doyan, nggak suka. Biar kata orang-orang keren, nggak ada keren-keren. Kenapa? Karena imannya sudah Allah hiasi dalam hati. Nah itu ayah bunda. Nanti cari itu doanya. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Kalau lagi bareng-bareng, Allahumma habib ilaynal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaynal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nah itu minta agar kita selalu dapat petunjuk Allah dan Allah tancapkan iman dalam hati dan tidak pernah senang sama kekafiran, kemaksiatan, dan hal sejenisnya. Itu kaleidoskop yang pertama, ya bunda. Jadi hiburan buat Rasulullah SAW yang ngerasa perjuangan dakwah itu susah banget di awal-awal di kota Mekah. Tapi dikasih tahu, nggak cuma engkau ya Muhammad. Nah ini juga ada anak-anak muda yang untuk jaga imannya mereka harus. Nah begitu ya bunda. Jadi niti 309 tahun itu nggak berasa kalau Allah bersama. Nah sama juga 110 ayat nggak berasa. Nanti juga insya Allah 6.236 ayat nggak berasa kalau ada Allahnya bersama kita. Ya, jadi nikmatin aja, rasakan itu setiap hari seperti hadiah dari Allah, hadiah iman, hadiah iman, hadiah iman. Yang kedua, ayah bunda, ini masih terus apa jangan? Apa udah ngantuk? Ayat dari part pertama, ayah bunda tulis di chat. Dari ayat 1 sampai 31, ayat mana yang paling disukai? Tadi Oma Sarifah udah kasih tahu ayat 10 yang disuka sama Oma Sarifah. Nah, ya bunda tulis ayat berapa yang disukai dan alasannya. Tulis. Jadi nanti biar Umi Deti, Mbak Gemma ngeliat tuh. Nanti ditangkap, disimpan. Apa namanya, tulisan-tulisan ayah bunda. Jadi silakan sekaligus nanti Ustaz mungkin 10 menit terakhir mau minta ayah bunda minta testimoni. Jadi apa yang dirasakan selama surah Al-Kahfi ini. Hingga nanti ayah bunda boleh bikin video, boleh bikin segala macam, ngasih tahu tuh tentang nikmatnya belajar Al-Quran. Supaya apa? Nanti mohon izin disebarin supaya makin banyak lagi orang senang belajar Al-Quran. Gitu. Dan mulai dari ayat 32, ayah bunda. Ini part kedua nih. Jadi part kedua adalah part yang sampai nanti sampai 59. Banyak kisah yang dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang macam-macam manusia. Semuanya rentetannya nanti ayah bunda bakal ngerti itu. Bahwa dunia maupun akhirat manusia kebagi cuma dua. Ada yang beriman, ada yang nggak beriman. Ada yang taat, ada yang tidak taat. Ada yang tawadu, ada yang sombong. Cuma begitu aja tuh. Hingga ujungnya nanti akan jadi ahli surga paling neraka. Nah, karena itu terus tuh ngerti posisi. Kalau sudah ngerti di babak 1,
pentingnya ngejaga iman. Meskipun kelompoknya sedikit, kalau pada satu tuh orang-orang malah ngedeket kepada para penguasa, ngikutin kebodohan dan kemaksiatan dilakukan oleh penguasa, membebek, membeok. Rupanya orang beriman nggak boleh. Dan juga begitu. Kalau orang beriman dikasih posisi di atas, dia bersyukur. Kalau dia dikasih posisi bawah, dia bersabar. Kata Rasulullah SAW, ayah bunda ntar cari. Ajaban li amril mu'min. Mengagumkan urusannya orang beriman. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia bersyukur. Dan itu adalah baik banget buat dia. Aina sobahu dharra, kalau dia ditimpa kesulitan, sabar, fakana khairan lah. Kalau ditimpa kesulitan, dia sabar. Dan itu baik banget buat dia. Orang beriman tuh dahsyat deh. Kalau dikasih dikit, dia bersabar. Dikasih banyak, dia bersyukur. Nah, ini masuk part kedua ya Bunda. Part kedua tuh tentang pemilik dua kebun. Dan kebunnya sudah digambarin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dikasih kebun berlimpah, kebun yang indah, kebun yang hasilnya Masya Allah. Tapi lupa, banyak manusia yang kayak gini, kayak Bunda. Jadi dikasih segala-gala sama Allah, lupa. Mudah-mudahan kalau Allah kasih kita, itu akan membuat kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih kebun, makin dekat sama Allah. Dikasih kendaraan, makin dekat sama Allah. Dikasih rumah, dikasih pekerjaan, dikasih proyek, dikasih tender, dikasih apapun. Dikasih keluarga, dikasih anak, makin dekat sama Allah. Jangan ngelihat yang kayak begini, karena kalau ngelihat yang kayak pemilik kebun ini, teman-temannya banyak. Seperti Fir'aun, seperti Korun, seperti Haman, seperti kaum Ad, kaum Samud. Banyak nih model. Jangan lihat yang kayak begitu. Zaman sekarang ada nggak banyak. Ya, ayah bunda udah tahu sendirilah. Jadi dikasih banyak sama Allah, tapi makin jauh, makin sombong. Dan ada yang beriman dikasihnya sedikit, tapi dia ngingetin saudaranya, dia nasihatin saudaranya. Dan nggak bisa diingetin, akafarta billadzi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muttasira hunalikal walayatu lillahil haq wa khairun thawaban wa khairun uqba. Bagi Allah gampang. Yang tadinya hebat, push Allah ambil. Yang tadinya nggak bisa digoyang, tiba-tiba koalisinya hancur berantakan, gampang bagi Allah. Dengan cara yang nggak masuk akal, yang tidak bisa dihitung, bisa kata Allah. Maka dari kisah ini nanti bakal dilanjutin sama Allah tentang kehidupan di dunia yang cuma seperti setetes air lalu masuk ke bumi lalu kemudian muncul pohon dan kemudian taduru hurriyah. Ntar yang kokoh itu tiba-tiba sang ketip angin habis. Dan udah, dunia itu tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Jadi yang pasti itu kita bakal meninggalkan dunia, bukan tempat tinggal. Tempat tinggalnya ntar di sana, kita kembali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterusin lagi part kedua ini ayah bunda, maka nanti juga dikasih tahu tentang makhluk Allah, nggak cuma manusia. Ada makhluk Allah yang namanya malaikat, ada makhluk Allah yang namanya iblis. Ya, minal jinni fafasaqa an amri rabbi.
Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bisa lidzalimina badala. Ada juga sebelum manusia-manusia yang maksiat, ada hamba Allah yang dekat banget sama Allah, tapi begitu disuruh sujud sama Adam dia nggak mau nurut. Dan dia bagian dari jin, lalu kemudian dia mendapatkan laknat Allah. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni. Apakah kalian manusia mau jadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku? Jangan. Kalau dia udah terjerumus, nggak usah ikut-ikutan. Demikian juga nih, kayak hari-hari kayak begini nih, urusan politik banyak benar yang kecelek. Jadi, udahlah. Jadi, yang baik-baik aja. Orang yang baik, pilih yang baik. Orang beriman, pilih yang beriman. Orang bertakwa, pilih yang bertakwa. Jangan kehidupan kita percayakan kepada orang-orang kotor. Sama seperti jangan pernah percayakan kehidupan kita mengikuti jalan iblis dan keturunannya. Allah bilang nggak boleh. Dan ditutup tuh, meskipun kita suka salah jalan, meskipun kita suka banyak maksiat, maka Allah tutup part kedua dengan rabbukal ghafurur rahmah la yu'akhidhu bima kasabu la ajjala lahumul adzab. Rabbmu itu adalah Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Dan kalau Allah pengen, Allah hadirkan azab buat kalian semua di dunia ini karena terlalu hebat maksiat manusia. Tapi Allah kasih mau'id, waktu, tempo. Ntar juga terjadi. Nah, karena itu kita ini harus takut sama ancaman Allah dan berharap dengan rahmatnya. Nah, part 2 tuh, ayah bunda. Jadi ayah bunda nanti bakal ngerti itu ada benang merah dari mulai ayat 1 sampai 110 tuh. Wah, kehidupannya itu jadi kelihatan indah kalau kita paham. Dan part ketiga mulai dari ayat 60 ayat 82. Nah, sebelum part ketiga, part 2 dulu tuh. Bagian apa dari mulai ayat 32 sampai ayat 59 yang ayah bunda sukai? Ayat apa, bagian apa, kalau lupa ayatnya, bagian apa yang paling disukai dari kisah dua pemilik kebun, kisah kehidupan dunia yang Allah contohkan? Part apa? Boleh ditulis di chat, biar nanti Umi Deti, Mbak Gemma bisa screenshot. Dan gak berasa nih, Ma, ini ujian enak nih. Ujian enak. Jadi ujian nggak berasa diuji. Tapi kita lagi cerita bareng-bareng nikmatin surah Al-Kahfi. Ini kayaknya lagi pada ngetik semua nih, lagi pada serius. Nikmatin nama ya bunda. Mbak Gemma sama Umi Deti nanti lihat apa yang para ayah bunda tulis. Nanti cari tulis alasannya apa yang membuat ayat itu jadi enak banget. Merasa di hati. Dari part 2. Dan ini tinggal 8 menit lagi nih. Padahal saya mau testimoni apa cukup kaleidoskopnya 2 part dulu kali ya. Gimana ya bunda? Apa lanjutin? Lanjut saja, Usbok. Lanjut, Usbok. Lanjut. Tanggung. Part 3 Lanjut. ayat bunda. Lanjut. Mulai ayat 60 sampai 82. Sampai 90. 9. 99.
99, 60 sampai 82. 82 sampai 82. Ya, sampai 82. 60 sampai 82 nih. Ini sebagian orang amat menikmati karena kisahnya keren. Hidup yang zigzag. Dan nanti kalau sudah ayah bunda ngerti tentang iman, ngerti tentang hakikat hidup, kalau saya nangkepnya part ketiga ini, kalau udah hebat imanmu, banyak ilmumu, tolong jangan sotoy. Itulah yang saya tangkap. Jangan sok tahu. Apa kurangnya imannya seorang Rasul ulul azmi namanya Musa alaihissalam? Apa kurangnya ilmunya dia? Waktu ditanya oleh seorang Bani Israel, kira-kira siapa yang di muka bumi ini yang paling berilmu? Bukan bermaksud ujub, tapi dipikir oleh Musa. Siapa ya? Kayaknya nggak ada. Itu aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung ditegur. Jadi kalau dari bagian pertama tuh kita disuruh beriman, kumpul sama orang beriman. Bagian kedua, menikmati hidup. Dari modal iman tuh menikmati hidup. Mau dikasih Allah di atas, mau dikasih di bawah. Mau dikasih setetes, mau dikasih banyak sama Allah. Dan tetap aja terus nikmati iman. Dan bagian tiga nih, kalau imanmu sudah mulai mantap, ilmumu sudah mulai banyak, tetap saja merendah. Jadi rendahkan hati di hadapan manusia, rendahkan diri di hadapan Allah. Jadi kalau di hadapan manusia rendah hati, di hadapan Allah rendah diri. Sujud ruku hanya buat Allah. Tapi kalau di hadapan manusia tawadu kita. Jadi merasa rendah hati di hadapan manusia. Dan ini puzzle kehidupan. Jadi ayah bunda kalau kita ngerasa penuh gelasnya, susah lagi diisi air. Tapi kalau ngerasa nol terus, nanti bisa ditambah. Jadi nolin aja hidup kita. Jadi nggak punya ilmu, caranya belajar. Nggak punya harta, caranya bekerja. Nggak punya pengalaman, maka merantau. Jadi nolin hidup. Itu pelajaran. Dan dari part ketiga dari ayat 60 sampai 82 juga belajar itu lama. Belajar itu berkorban. Jadi meskipun sudah jadi ulama, jadi kiai, hatta jadi rasul, jadi nabi, ulul azmi, bahkan Musa alaihissalam, dia tinggalin semua kesibukannya, dia belajar. Jadi belajar itu pengorbanan. Belajar itu nggak waktu yang sedikit. Awam dia hukuba. Jadi kalau Musa alaihissalam aja masih mau belajar, ya apalagi kita ya bunda. Jadi belajar terus. Dan meskipun yang didapat itu seringkali nggak sesuai dengan selera. Saya ulang nih statement. Banyak sekali orang nggak terus belajar gara-gara dia nggak cocok sama gurunya. Gurunya nggak sesuai dengan syahwatnya, sama seleranya. Kok guru ngomong begini sih? Udah saya nggak mau belajar lagi lah. Gitu. Kebayang nggak tuh ya, kalau misalnya Musa sabar, ntar dia akan dapat ilmu yang banyak. Itu yang dikatakan Rasulullah. Semoga Allah rahmati saudaraku Musa. Kalau dia sabar, dia banyak dapat ilmu. Yang dia baru 3, dia udah nggak kuat. Kalau saya, Usbob nih, mungkin baru 1 aja udah nggak kuat. Sama
Khidir alaihissalam. Nah, karena itu belajar itu ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala bukan karena selera kita, harus karena Allah. Jadi sabar, kemudian tundukin nih ego, rendahkan diri kita kalau lagi belajar. Itu. Meskipun kadang-kadang yang kita ikutin kayaknya zigzag, kayaknya zigzag. Dan sampai akhirnya Musa mengerti. Jadi sa'unabbika bita'wili ma lam tastati alaihi sabra. Aku akan kasih tahu poin-poin mana yang kau nggak sanggup sabar. Amma safinatu, perahu begini. Kata Khidir. Wa ammal ghulamu, anak yang aku bunuh begini maksudnya. Wa ammal jidaru, dan dinding yang mau roboh begini poinnya. Zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Itulah penjelasan poin-poin yang dimana kau nggak sanggup untuk sabar. Bunda, yang disebut sabar itu adalah mereka yang sudah sampai garis finish. Yang disebut sabar adalah mereka yang sudah sampai garis finish. Bagi mereka yang lari maraton misalnya, ngebayangin 42 km itu panjang, capek. Mikirinnya lebih capek lagi. Tapi kalau dia sabar, ntar begitu sampai garis finish, nengok ke belakang. Sampai juga ya, gitu. Tanya sama mereka yang tukang naik gunung. Kayak ayah andung. Ayah andung ini masih doyan naik gunung. Mudah-mudahan makin sehat sama Bunda Lucy dan keluarga. Kalau ngeliatin gunungnya, waduh, itu. Apalagi kalau dipikirin. Udah, yang penting langkah aja ngelangkah. Meskipun langkah, satu langkah, satu langkah, satu langkah. Kalau sabar, nah udah ada di puncak, melihat ada ke bawah. Aduh, enak, indah. Itu. Maka para senior itu, para alumni kalau cerita kepada mahasiswa baru, kepada anak-anak baru, siswa baru, itu. Belajar di sini mah gampang. Sementara siswa atau mahasiswa baru bengong, dibilang gampang. Ya karena mereka sudah ada di garis finish. Jadi sabar itu bakal tahu indahnya kalau sudah ada di garis finish. Jadi kalau sama 110 ayat kalau kita nikmatin udah dari ujung, alhamdulillah. Kalau kita bayangin dari ayat 1, susah. Nah karena itu zalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Ini poin-poin. Di mana kau nggak sanggup sabar, wahai Musa. Nah, part ketiga tuh, ayah bunda pilih nih, ayat mana yang paling inspiratif. Dari kisah Musa ayat 60 sampai 82 tuh. Pilih kisah mana yang paling inspiratif dan apa yang gua banget lah menurut ayah bunda. Yang kayaknya ini mah ayat nggak cuma diturunin buat Musa, buat Rasulullah, tapi buat saya juga. Ayah bunda boleh tulis tuh. Dan sotoinya saya kayak dikasih tahu tuh sama Allah. Ini poin 4. Part 4 lanjutin tapi jangan. Udah jam 6 lewat. Sebab nggak apa-apa. Ya. Lanjut. Lanjut. Lanjut, Ustaz. Insyaallah. Nah, part 4 nih ayah bunda. Dari mulai ayat 83. Ini mah mukmin ideal. Mukmin yang disenengin sama semua orang. Apa tuh? Udah beriman, gagah lagi. Udah beriman, disayang Allah lagi.
udah hebat, suka nolong orang lagi. Wah, ini mah kalau kalau masih ada nih, kayaknya banyak nih perempuan yang pengen jadi istrinya. Jadi duitnya banyak, kekuasaannya luas, terus jadi kekasih Allah lagi. Nah ini hiburan buat orang-orang yang beriman. Ini kalau tadi itu kisah di pemilik kebun tuh yang beriman tuh miskin, nah ada juga orang-orang beriman yang Allah bikin kaya raya ada. Orang beriman yang Allah jadikan penguasa yang soleh ada. Orang beriman yang peduli banget sama orang lain ada. Meskipun, nah kalau di ayat 82 tuh, Musa sama Khidir datang ke satu kampung, nggak ada yang nolongin, nggak ada yang mau jamu mereka. Nah ini kebalikan. Kalau orang beriman, meski nggak kenal, susah ngomong, ngebantuin. Ya Dzalqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'al laka kharjan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makkanni fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Jadi itu orang yang susah berkomunikasi di balik dua gunung itu ngomong, wahai Zulkarnain bantuin kami, ini kami ini punya masalah besar. Banyak orang kalau diminta tolong, wah ini mah bukan job desk saya. Itu. Atau melempar tuh pekerjaan ke pihak lain. Coba Bapak, Ibu ke instansi ini dulu. Dilempar-lempar, nggak mau nolong. Nah ini nih, ayah bunda, kalau Allah kasih kalian energi berlebih, apakah namanya harta, apakah namanya kekuasaan, atau apapun juga, manfaatkan untuk nolong orang. Jadi manfaatin buat nolong orang. Kalau punya sekolah kayak Kak Iva, nah ada yang nggak sanggup bayaran, niatin nolong orang. Pokoknya bantuin kalau punya energi berlebih. Meskipun nggak kenal. Nah ini nih, jadi orang beriman yang berkuasa, kata Rasulullah, harta yang baik di tangan orang yang soleh. Nah itu cocok. Harta yang baik yang banyak di tangan orang-orang soleh-soleh. Nah itu dia pakai untuk nolong orang, dipakai untuk sedekah. Kemarin seneng bener dong lihat Kaifah langsung praktek syukuran, bagi-bagi makanan buat itu orang-orang yang membangun masjid. Masya Allah, nanti mudah-mudahan nanti kita datang tuh ke masjid yang Kaifah lagi bikin. Kita doa bareng. Kayaknya nanti kita syukuran bareng, murojaah bareng di situ. Nggak tahu tuh kapan jadinya. Kayaknya sebentar lagi, tapi kata Kaifah enggak, mau yang bagus. Jadi setahun lagi kata Kaifah. Nah ini balik part 4 tuh Zulkarnain. Sosok Zulkarnain itu hiburan buat kita bahwa orang beriman tuh banyak yang Allah muliakan di dunia banyak. Sekarang tuh sosoknya siapa? Banyak. Ada Sulaiman Al-Rajihi, saya udah pernah sampaikan tuh ke ayah bunda. Orang yang masih megang rekor wakaf terbanyak di dunia. Kita sudah pernah hitung. Dan orang yang amalnya banyak, nolong orang banyak juga ada. Sekarang malah jadi pemimpin Bangladesh. Namanya Profesor Dr. Muhammad atau Mahmud Yunus yang punya Grameen Bank. Nah, sekarang malah beliau menjadi pemimpin sementara Bangladesh karena presidennya kabur. Udah membuat negara hancur. Nah ini pahlawan yang sudah belasan tahun melindungi orang-orang miskin di Bangladesh yang diangkat derajatnya sama Allah.
Jadi Muhammad Yunus. Jadi model-model kayak begini orang beriman diangkat derajatnya sama Allah banyak. Jadi penguasa, jadi penolong bagi orang-orang lemah banyak. Dan ayah bunda nanti pahamin dari part 1 sampai part 4 itu jenis yang dipengenin sama Allah cuma satu, jagain iman. Dalam kondisi apakah engkau lagi sedikit maupun banyak. Dalam kondisi engkau lagi berilmu atau kurang berilmu. Dalam kondisi apapun juga. Atau bahkan sampai kondisi engkau ada di atas. Engkau jadi hamba Allah pilihan, engkau jadi penguasa yang terhebat, engkau pemilik harta, engkau pemilik segala macam. Itu naik turunnya hidup di dunia tuh ayah bunda, itu cuma sekedar dunia. Yang penting iman, iman, iman. Mulai dari ayat 100 sampai 110 balik lagi penekanannya. Allah taruh, kasih tahu, balik lagi bahwa manusia cuma dua. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِي كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. Sampai dari mulai 100 sampai 106 itu dikasih tahu sama Allah tentang orang-orang yang gagal hidup di dunia. Mereka pilih kafir daripada beriman. Maka, jangan sampai ya bunda, kita nih hidup di dunia salah pilih, salah arah, salah jalan. Meskipun berkelimpahan, meskipun penuh dengan prestasi dan pencapaian. Tapi, kalau dinikmatin tuh semua dengan iman, lalu dengan banyak prestasi dan pencapaian, nah, innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Baru tuh mereka adalah orang-orang yang Allah siapkan jannatul firdausi nuzula. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka bakal kekal di surga Firdaus dan mereka nggak mau pindah. Dan ini kehidupan yang Allah tuliskan dari ayat 1 sampai 110 itu hanya bagian-bagian kalimat Allah. Yang kalau samudra seluruhnya itu jadi tintanya, ditambah lagi dengan sejumlah itu, nggak bakal habis kalimat. Dan ayat-ayat ini ditutup dengan ayat 110 yang amat indah. Bahwa awal ngasih kabar hiburan, gembira buat Rasulullah. Nah, yang terakhir juga penghibur buat Rasulullah. Kul innama ana basyarum mislukum. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wal yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Cakep dah. Indah hidup ini. Jadi part 4 juga. Nanti mana ayat yang paling enak? Yang paling enak ya ayat 106, 107 ya. Benar nggak? Oma, 107, 108 tuh. Ayat yang paling enak. Jannatul Firdaus nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Udah itu nggak ada lagi ayat yang lebih hebat daripada itu dah. Di part 4. Dan hingga akhirnya kita ngerti itu. Baca surah Al-Kahfi itu pantasan aja. Ada hamba Allah yang bisa menikmati cuma 5 menit. Padahal kita baca kadang-kadang paling cepat 20 menit, 30 menit. Nanti ayah bunda bakal sampai itu menikmatinya. Ya Allah, nikmat banget nih surah Al-Kahfi. Nah, pesan saya, ayah bunda harus menghujam ke hati hafalannya dan makna-maknanya hingga merasakan kenikmatannya. Jadi harus menghujam ke hati. Dan kalau masih boleh terusin apa jangan nih? Terus. Terusin, Usbab. Lanjut.
Malah malah pengen minta 10 menit sama ya Bunda. Nah, angkat tangan dulu siapa yang mau ngasih kesan belajar surah Al-Kahfi ini. Angkat tangan siapa yang mau ngasih kesan, dan mudah-mudahan dalam 10 menit ke depan kita akan dapatkan manfaat dari pengalaman dirasakan oleh kawan-kawan. Ini Bunda Eli sudah angkat tangan. Silakan Bunda Eli. Boleh 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usbab, dari dulu saya pengen sekali hafal dengan Al-Kahfi. Tapi untuk ayat 1 sampai 10 aja sangat sulit Ustaz. Setiap saya mencoba sangat sulit, lupa lagi. Alhamdulillah dengan ikut Kauni, ini surat saya udah Naziat udah ikut, tapi ini yang paling udah mantap gitu Ustaz dengan caranya. Alhamdulillah dengan tadinya hanya pengen menghafal 10 ayat untuk dijauhkan dari Dajjal. Alhamdulillah bisa sampai walaupun belum semua hafal ya Ustaz, ada di mana-mana ada yang tersendat, tapi saya menikmati banget dengan Al-Kahfi, dengan sholat malam. Kalau saya lupa, saya ambil Quran, baca di sholat malam. Tapi enak banget karena tahu arti yang kita baca, Ustaz. Makanya setiap murojaah, saya selalu bilang ke bunda-bunda yang soleha untuk membaca, mengartikan satu kata per kata, Ustaz. Biar kita tahu apa yang kita baca, saya bilang. Karena selama ini saya membaca satu kalimat diartikan satu kalimat, jadi kita nggak tahu arti kata per katanya. Tapi dengan tahu arti kata per kata, kita lebih tahu, lebih masuk ke dalam hati Ustaz untuk bisa mengamalkannya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih banyak Ustaz ilmunya. Dan ada lagi cerita ini Ustaz, saya juga berguru, kebetulan ada tafsir juga Ustaz. Tadinya saya berguru dengan guru itu, dia bilang kamu belajar itu harus dengan begini syaratnya. Awalnya saya nggak menerima gitu. Guru ini pengen dipuji aja gitu kata saya. Tapi dengan saya belajar Al-Kahfi, baru saya sadari benar berguru itu benar-benar harus ikut guru, sabar apa kata guru, dan tidak banyak bertanya. Itu saya alami sendiri. Dan baru saya udah itu, ya Allah, selama ini saya dosa terhadap guru itu, dan akhirnya saya minta maaf. Dan guru itu yang bisa membimbing kita gitu loh Ustaz. Benar-benar sekarang saya enggak apa aja yang dibilang guru, saya terima gitu. Insya Allah akan selalu ikut dengan guru, termasuk Usbob, Umi. Terima kasih banyak, ilmunya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita nanti selalu disatukan Allah di surga Firdaus Allah. Terima kasih Usbob, Umi, dan guru-guru yang lainnya, ayah-ayah dan bunda-bunda yang sangat saya sayangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Insyaallah. Siapa lagi? Angkat tangan. Satu orang lagi nih. Boleh. Atau buka mic boleh. Silahkan. Siapa?